Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, Bung Meldi, apa kabar? Baik, Bung Firdaus. Ini titik-titik penting ya. Tadi kita udah bilang Jawa titik penting. Nah, lebih penting lagi ini Nahdlatul Ulama nih ya. Kaum-kaum Nahdien. Gimana kita melihat ini, Bung Firdaus? Ya, kalau kita lihat dalam proporsi pemilih kita, jadi kalau kita baseline pemilih ya ini statistik aja, Hmm. wah kurang lebih kalau kita bicara dalam konteks keagamaan, konteks basis agama, itu 88%-an itu pemilih beragama Islam, Bung Meldi. Jadi untuk Ya. pemilu 2019 kemarin atau diproyeksikan untuk 2024 nanti. Jadi 88% itu beragama Islam. Nah, kemudian dari 88% itu, kalau kita mau coba jejak pendapat lagi, kita turunkan lagi, itu kurang lebih 50% itu mengaku organisasinya adalah NU. Artinya Wah. kalau kita lihat NU, dia kurang lebih 40%-an dari total populasi adalah orang mengaku berbasis NU. Nah, sisanya ada Muhammadiyah, ada Persis, ada segala macam, dan organisasi-organisasi lain. Sehingga kalau kita katakan ingin memenangkan pemilu 2024 gitu ya, atau pemilu-pemilu sebelumnya, atau pemilu pileg, terutama untuk basis-basis beragama Islam, maka salah satunya lah dekatilah kantong-kantong NU. Artinya NU dianggap sebagai populasi terbesar, sehingga siapa yang mendapatkan hati atau bisa menarik perhatian warga NU Nahdien gitu ya, maka diasumsikan dia bisa memiliki tiket yang lebih besar. Walaupun sekali lagi dalam karakteristik budaya warga NU ini opsi-opsi politiknya kadang-kadang beraneka ragam, Bung Meldi. Jadi kita tidak bisa katakan dia single, dia satu gitu ya. Pemimpinnya bisa si A, tapi yang lainnya juga bisa si B. Ini yang menarik dari kenapa warga NU, kantong-kantong NU itu selalu menarik untuk diperbincangkan atau diperebutkan, apalagi dalam konteks pemilu ke depan, Bung Meldi. Iya, ini NU ini organisasinya Bung Firdaus beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih sentralistik gitu ya. NU ini federasi ini. Jadi federasi perkumpulan para ulama, para pesantren gitu ya. Dan dia otonomi di setiap pesantren. Ini yang kita lihat nih bagaimana upaya-upaya Capres ini dia merangkul semua pesantren. Dia tidak hanya bisa merangkul pimpinan NU saja, tapi semua pesantren nih, Bung Firdaus. Di situ titik kritisnya. Ya, dan itu juga dilakukan ketika kemarin gitu ya, kalau kita lihat ada indikasi Caimin itu akan dirapatkan atau digandengkan dengan Anies Baswedan, dan salah satu langkah dari misalnya pengurus besar PKB ataupun juga Dewan Suro mengatakan kita akan mengutus beberapa tokoh-tokoh dari PKB untuk mendatangi kantong-kantong ulama untuk melakukan audiensi, melihat kira-kira nasihat atau pendapatnya seperti apa. Karena kantong-kantong ulama ini punya fatwa-fatwa sendiri gitu ya, dan itu yang menjadi dia berbeda, Bu Nadi. Nah, kalau kita mau coba kerucutkan lagi dalam konteks menguasai pemilu, meningkatkan ketermenangan dalam pemilu 2024, kita katakan bahwa suara terbesar itu di Jawa. Nah, basis NU itu mostly berada di daerah Jawa Timur, daerah Jawa Tengah, DIY gitu ya. Artinya daerah-daerah antara tengah sampai ke timur ke sana, Madura dan segala, termasuk sampai NTB gitu. Dan itu yang seharusnya menjadi penetrasi besar. Dan wajar juga kalau melihat penetrasi ini, kenapa Anies Baswedan yang tadinya digadang-gadang ingin mendekati atau dipasangkan dengan AHY, Agus Yudhoyono, putranya Pak SBY, kemudian berubah gitu ya, atau memiliki potensi juga didekatkan atau digabungkan dengan Caimin yang mewakili karakteristik Nahdien. Walaupun sekali lagi Caimin, kalau kita bicara dalam kantong Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya, kira-kira siapa yang paling kuat gitu ya, belum tentu juga Caimin, ada Khofifah gitu ya, ada Yeni Wahid juga, karena faksi-faksinya atau wakil dari kulturnya cukup besar di sana gitu. Dan yang perlu kita lihat gitu ya, dalam konteks kepentingan publik yang lebih luas, Bu Meldi, kira-kira kalau orang selalu mendekati NU, kira-kira dampaknya buat imut nanti apa gitu. Dan saya pikir ini juga harus disiapkan oleh kantong-kantong NU gitu ya, basis-basis suara NU, jangan hanya digunakan sebagai suara saja, tapi juga menjadi kekuatan politik untuk memiliki daya tawar. Kekuatan politik dalam pengentasan pembangunan, pendidikan, kesehatan, budaya, dan segala macam. Karena apa? Karena kita powernya besar dalam konteks suara. Dan itu yang seharusnya sekarang lebih dimunculkan oleh warga Nahdien, Bu Meldi. Iya, jadi kalau Nahdien ini, kelompok Nahdien ini nanti di pemilu presiden kita ini, dia punya kontribusi untuk menang besar, Bung Firdaus. Artinya kepentingan-kepentingan dia ini harus diperhatikan betul ya. Nah, kalau ini bisa menjadi sasaran dari para politisi ini, saya kira kelompok Nahdien ini juga kelompok paling bawah, Bung Firdaus ya. Jadi kelompok-kelompok rakyat seperti hal banyaknya rakyat Indonesia, ini kalau dientaskan atau dinaikin ininya, kelas sosialnya, ini akan memberi efek yang luar biasa terhadap
kesejahteraan Indonesia dan juga ekonomi Indonesia nih. Makanya Nahdien menurut saya ini harus punya faktor signifikan, faktor yang utama, yang deterministik agar Pilpres ini Mang Nahdien ditaruh di singgasana kekuasaan, tidak hanya dipasang sebagai apa namanya aksesoris Bung Firdaus. Ini selama ini aksesoris nih, ya kita geser Betul, nih dapat Menteri dia Agama. adalah komponen utama untuk pembangunan di Indonesia, Bung Firdaus. Jadi kalau kita ingat sejarah dalam pemilu 1950-an, salah satu pemenang terbesarnya Partai NU pada waktu itu kalau tidak salah ya Bung Meldi ya, Ya, empat besar. 55 ya. Empat besar ya, empat besar, betul, empat besar. Jadi kita lihat representasi itu cukup terakomodir dalam dunia politik pada waktu itu. Kemudian ide-ide atau persoalan-persoalan mendasar dalam warga NU itu juga menjadi menjadi perdebatan atau menjadi wacana dalam publik yang lebih luas. Nah, walaupun ke sini dalam Orde Baru ataupun juga pasca reformasi ya, kita melihat warga NU atau pemimpin NU itu hanya dijadikan semacam stempel legitimasi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat jabatan pemerintahnya paling apa sih? Jadi Menteri Agama atau Menteri Kebudayaan berebut dengan Muhammadiyah gitu ya, atau jabatan yang lain. Tapi dalam posisi yang lebih strategis, posisi kemasyarakatan, kalau kita bicara dalam platform besar warga Indonesia, ya basis besarnya itu berada pada warga NU. Jadi kalau kita seperti Bu Meldi katakan tadi, kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, mengentaskan persoalan mendasar dalam agraris, pertanian, gitu ya, pedesaan, ya salah satunya intervensilah lewat kantong-kantong massa NU, gitu. Dan saya pikir ini yang harus dijadikan semacam daya tawar. Dan kita juga meminta untuk warga-warga NU, ulama-ulama NU, jangan hanya ketika pemilu itu, ketika diberikan misalnya uang uang infak atau pembangunan masjid, misalnya sekian, itu selesai. Tapi persoalan kita 5 tahun tidak terjawab. Gitu. Artinya apa? Yang disodorkan adalah bukan hanya sekedar proposal pembangunan masjid, tapi proposal program kerja atau ide-ide yang kira-kira itu bersentuhan atau berdampak kepada warga NU. Jadi komitmen-komitmen politik itu yang harus kita bangun. Yang kita lihat sekarang sebagai sebagai daya tawar. Begitu. Jadi sekali lagi kita harus berangkat dari politik daya tawar sebagai hitungan jumlah massa menjadi misalnya kekuatan di dalam pembangunan. Artinya dihitung sepanjang tahun sebagai kekuatannya Bu Meldi gitu. Jadi itu yang menurut saya juga kita belum lihat ya. Jadi mudah-mudahan nanti para pemimpin terutama ya NU secara organisasi, walaupun sekali lagi NU itu tidak berpolitik tanda kutip ya, karena dia mengatakan ya kami sudah punya kendaraan politik, ada PKB. Saya tidak tahu apakah nanti juga akan dibuat lagi, apakah dengan PKB yang sekarang itu cukup representatif atau dengan partai-partai yang lain, karena sebagian itu juga segmentasinya ada di P3 begitu, ada di partai-partai yang kecil yang lain begitu. Atau memang dipandang Bung Meldi, saya tidak tahu, ini ide liar mungkin ya, kita perlu juga mendorong satu partai baru yang lebih representatif, yang lebih akomodatif untuk kepentingan warga Nahdien, Bung Meldi. Ya, sebenarnya poster paling besar, paling kuat di kaum Nahdien itu almarhum Gus Dur, Bung Firdaus, tapi dalam pemerintahan Gus Dur umurnya pendek. Nah, postur yang paling besar dan juga gede saat ini ya, walaupun ada kontroversinya, Caimin. Saya kira Caimin di samping banyak kontroversinya, dialah yang bisa mewakili ya Nahdlatul Ulama secara politik dan punya postur luar biasa, postur besar dan ngerti permainan Bung Firdaus. Jangan sampai nggak ngerti permainan ini ya. Lincah ya. Dibodoh-bodohin sama yang lain. Ini memperlihatkan dia dengan jurus-jurus silat-silat kembang-kembangnya, dia ngerti permainan Bung Firdaus. Itu juga kalau kita lihat sekarang dengan posisi daya tawar yang paling tinggi, cukup tinggi ya kalau dikatakan dalam konteks politik ya, PKB, Caimin, karena juga selain dari yang koalisi awal dengan Gerindra gitu ya, ternyata juga kan PDIP atau Ganjar, Puan itu mengatakan Caimin merupakan salah satu kandidat untuk cawapres Ganjar misalnya. Dan yang terakhir ternyata koalisi perubahan gitu, PKS, Nasdem dan Demokrat ternyata juga melirik sebagai opportunity, artinya menjadi salah satu mesin pendorong gitu. Dan ini yang menunjukkan kalau kita katakan PKB sebagai sebuah kekuatan politik itu memiliki daya tawar yang kuat. Nah, walaupun yang kalau kita lihat misalnya dari daya tawar politik PKB yang cukup besar karena merupakan salah satu representasi dalam warga itu, kira-kira apa yang ditawarkan atau yang didorong oleh PKB sebagai instrumen politik untuk kepentingan warga Nahdien? Ini yang belum muncul, Bung Meldi. Jadi saya sebagai orang awam gitu ya, yang kita katakan sebagai mungkin Islam abangan, gitu, kira-kira nih PKB ini untuk orang ya untuk Nahdien atau katakanlah kalau bukan sekali lagi bukan sekterian ya, tapi untuk mayoritas misalnya penduduk Islam gitu ya tanda kutip, kira-kira apa yang mau ditawarkan sehingga orang Islam ini, masyarakat Islam ini semakin dewasa, semakin pintar,
tidak saja dari ekonomi, tidak saja dari pendidikan, tapi juga dalam berpolitiknya, Bung Meldi. Ya, ini kalau kita analisis dari partai politik ini poros tengah lagi ya. Sejak zaman Amin Rais ya, poros tengah juga punya peran. SBY juga poros tengah. Poros tengah ini partai-partai di kelas tengah, Bung Firdaus, bukan di klasmen atas ya, klasmen tengah nih. Nah, sekarang kembali lagi nih poros Ya, partai-partai tengah nih akan bermain gitu ya untuk memperjuangkan agar demokrasi ini tidak selalu dikuasai oleh yang majority dan juga eh, partai-partai tengah bisa punya peran besar dalam pemilu 2024 ini, Bung Firdaus. iya betul. Ya kadang-kadang yang posisinya di tengah ya mediocre ya Bung Meldi itu bisa menjadi penentu kebijakan, bisa penentu suara. Dan ini yang terlihat dalam ya apa ya dalam kalau kita lihat dinamisasi perkembangan ya dari hasil jejak pendapat atau pasang memasangkan antara partai politik berkoalisi atau pasang memasangkan antara kandidat presiden dan wakil presiden gitu ya. Nah, dengan posisi yang di tengah, ternyata itu bisa menentukan apakah koalisi A akan lanjut atau berubah atau terjadi bentukan koalisi-koalisi baru gitu. Nah, ya ini yang kita akan coba simak lebih lanjut kira-kira seperti apa nanti perkembangannya. Apakah Nahdien yang notabene mewakili proporsi terbesar dalam umat Islam itu bisa menjadi salah satu representasi di dalam pengentasan, terutama untuk kelompok Islam dalam pembangunan pendidikan kesehatan. Begitu juga kita harapkan juga nanti kelompok-kelompok yang berbasis Muhammadiyah atau berbasis yang lain Bung Meldi ya gitu sehingga umat Islam yang tadinya di awal tahun 50-an begitu melek politik, diskus politiknya sampai ke masjid, sampai ke dalam konteks pembelajaran begitu ya, bukan dalam konteks apa yang lain begitu ya. Dan kita harapkan itu muncul lagi sebagai sebuah kekuatan baru Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.